warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar pada mapel matematika ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Yuk, kita simak. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mulai pembelajaran, perkenalkan, nama saya Nur Umah Widianti, atau bisa kalian panggil dengan Bu Wiwit. Banyak sekali siswa saya sebelum belajar dengan saya, sebelum mengenal matematika lebih dalam, itu banyak yang mengatakan matematika itu adalah sulit, matematika itu pelajaran yang tidak menyenangkan. Salah ya? Oke, matematika itu bukan pelajaran yang sulit. Jika kalian mau berusaha, pasti bisa. Bu Yud yakin semuanya nanti pasti bisa. Oke, untuk menyemangati kita dalam pembelajaran, kita buat satu yel-yel ya. Apabila Bu Yud bilang matematika, kalian jawab pasti bisa. Oke, diulangi ya. Matematika pasti bisa. Oke, kita lanjut langsung ke materi. Pada kelas 7 semester 1, bab awal yang akan kita bahas yaitu tentang bilangan. Oke, kita ingat-ingat sedikit tentang jenis-jenis bilangan ya. Yang pertama, yang tidak asing lagi yaitu tentang bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut. Bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah semua bilangan bulat ditambah pecahan dan desimal yang bisa menjadi pecahan. Oke, kita bahas tentang bilangan bulat ya. Seperti yang saya katakan tadi, bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Ingat-ingat lagi, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Nah, ini kan garis bilangan ya nak ya. Garis bilangan itu semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Jadi 0 itu lebih sama 3 itu lebih besar 3. Nah, sebaliknya. Semakin ke kiri itu akan semakin kecil nilainya. Lanjut ke contoh. Pertama, 5 dengan 100. Kita bandingkan. 5 dan 100 itu lebih besar mana? Iya, jelas lebih besar 100. Masih ingat ya? Tanda perbandingan. Kalau seperti ini berarti tanda kurang dari. Kalau seperti ini berarti lebih dari. Kalau seperti ini berarti kurang dari atau sama dengan. Kalau seperti ini berarti lebih dari atau sama dengan. Untuk mengingat-ingat dikasih aja seret depannya. Nah, ini kan K ya, berarti lebih kecil. Kalau ini seperti huruf B, berarti besar. Oke, lanjut ya. Kita kembali ke contoh soal. 5 dengan 100, berarti tandanya seperti apa? Tandanya adalah kurang dari. Jadi 5 kurang dari 100. Lanjut, nomor 2. Negatif 5 dengan negatif 100. Bagaimana ini? Ya, tandanya adalah lebih dari. Walaupun ini 5, sini 100, ini lebih besar negatif 5 daripada negatif 100. Kenapa? Nah, ini kalian lihat. Dan positif ya. Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Nah, 100 itu kan ada di sini. Di sebelah
kirinya dari negatif 5. Sini ya. Oke, jadi tandanya adalah lebih dari. Lanjut nomor 3. 11 dengan negatif 25. Ini tandanya mana? Nah, kalau ada bilangan positif dan negatif, pasti lebih besar yang positif. Jadi tandanya adalah lebih dari. Sudah paham ya? Oke, lanjut ke operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan. Kita ingat-ingat lagi ya, ini di sekolah dasar kalian sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, bilangan bulat. Kita ingat-ingat kembali. Yang pertama 15 ditambah 9. Berapa ayo? Ya, jawabannya adalah 24. Nomor 2, negatif 3 ditambah 10. Berapa? Iya, jawabannya adalah 7. Nomor 3, 5 ditambah negatif 11. Masih ingat kan ya? Positif ketemu negatif. Adalah negatif. Jadi 5 kurangi 11. Hasilnya adalah ya, negatif 6. Lalu nomor 4, negatif 4 ditambah negatif 9. Berapa? Iya, negatif 13. Oke, sudah ingat ya? Kita lanjut ke operasi pengurangan. Pertama, 15 dikurangi 9. Ya, hasilnya jelas 6. Nomor 2, negatif 3 dikurangi 10. Hasilnya adalah negatif 13. Nomor 3, 5 dikurangi negatif 11. Berapa hasilnya? Ya, ingat ya, negatif ketemu negatif. Ini hasilnya positif. Berarti 5 ditambah 11 hasilnya adalah 16. Nomor 4, negatif 4 dikurangi negatif 9. Negatif, negatif, berarti positif. Di negatif 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 5. Oke, sudah ingat dan sudah paham ya? Kita lanjut. Pada operasi perkalian. Kalau di perkalian, kita ingat-ingat ya. Positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Ini diingat-ingat ya nak ya. Kita ke contoh ya. 4 dikali 5, hasilnya adalah 35. Negatif 3 dikali 10. Ini negatif dikali positif. Nanti hasilnya negatif. 3 dikali 10, 30. Jadi negatif 3 dikali 10 hasilnya adalah negatif 30. Nomor 3, 5 dikali negatif 8. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 5 dikali 8 hasilnya negatif 40. Nomor 4, negatif 4 dikali negatif 8. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. 4 dikali 8, 32. Jadi negatif 4 dikali negatif 8 hasilnya adalah 32. Nah, cukup mudah kan? Kita lanjut ya ke pembagian. Nah, pada pembagian itu sama patokannya seperti perkalian tadi. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Dan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif
dibagi positif hasilnya adalah negatif. Lanjut ke contoh soalnya. 42 dibagi 6 hasilnya adalah 7. 42 negatif 64 dibagi 8 negatif dibagi positif hasilnya negatif. 64 dibagi 8 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Nomor 3, 85 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. 85 dibagi 5, 17. Jadi 85 dibagi negatif 5 itu adalah negatif 17. Nomor 4, negatif 100 dibagi negatif 10. Berapa ini hasilnya? Negatif, ketemu negatif, negatif dibagi negatif adalah positif. 100 dibagi 10, 10. Jadi negatif 100 dibagi negatif 10 hasilnya adalah 10. Nah, cukup mudah kan ya? Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di rumah tetap belajar ya, dan jaga kesehatan. Nah, apabila ada hal-hal atau kalian belum paham, kalian bisa chat Wiwit ya. Bisa chat di grup maupun Japri. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.